Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bapak akan membahas mengenai pemrograman PHP. Langkah yang pertama, kita menjalankan mesinnya dulu ya, dengan cara ketik di sini sum, kemudian pilih. Kemudian yang dua ini kita aktifkan sampai muncul portnya. Oke. Setelah itu kita bisa close. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita membuat folder ya. Membuat folder file explore. Kemudian membuat folder di C, kemudian sum, kemudian htdoc. Nah, di sini kita membuat folder. Contohnya apa? Contohnya materi, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah kita membuat folder, ini bisa kita close. Nah, kemudian kita membuka notepad ya, notepad kita buka. Setelah terbuka seperti ini, maka langkah berikutnya kita simpan terlebih dahulu. Perhatikan, untuk menyimpan kita bisa menggunakan langkah klik file kemudian klik save ya. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu CTRL+S sama. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian selain menyimpan, di sini juga kita perlu perhatikan adalah membuka ya, file open atau CTRL+O itu kan, atau membuat baru ya, file new tab atau CTRL+N. Oke, seperti itu. Oke, kita proses menyimpan, save. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya berarti harus ada di dalam C, kemudian sum, kemudian htdoc. Nah, kemudian tadi yang kita buat ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini pastikan sudah benar di htdoc, kemudian foldernya. Oke, Bapak akan menyimpan di sini aja. Nah, kemudian di bagian file name ini adalah nama file. Nama file bisa kita tulis contoh latihan seperti itu, 01 kemudian titik php. Berikutnya adalah all file. Nah, ketika di sini nama file kemudian diikuti dengan titik php, maka file tersebut nanti tersimpan ke dalam php ya, tetapi di sini harus all file. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, kemudian skrip dasar PHP ya. PHP
selalu dibuka dengan diawali tanda seperti ini, kemudian dan diakhiri tanda seperti ini, ya. Jadi diawali dengan tanda seperti ini, kemudian diakhiri dengan tanda seperti ini. Jadi ini awal, ini akhir. Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Untuk menjalankan berarti kita buka browser, boleh menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Oke, Bapak menggunakan yang ini saja. Nah, kemudian untuk menjalankan berarti di sini harus diketik localhost, kemudian nah seperti ini, kemudian folder yang tadi kita buat, contoh kita materi. Nah, ya contohnya berarti ini folder materi. Oke. Nah, kemudian tadi yang kita ketik di sini adalah latihan 01.php, berarti di sini kita cari. Kita jalankan, klik. Nah, di sini muncul putih karena belum ada apa-apa, ya. Baru ada pembuka dan penutup. Nah, kemudian kita akan mencoba menuliskan di sini selamat datang, ya. Jadi kalau di dalam PHP untuk menuliskan di sini selamat datang, maka kita membutuhkan sintaks seperti ini. Diawali dengan PHP, kemudian diakhiri dengan seperti ini. Nah, kemudian untuk menulis berarti diawali dengan echo, kemudian kutip 2. Nah, kemudian di dalam ini kita tuliskan selamat datang, kemudian kutip 2 titik koma. Nah, perlu diperhatikan di sini tidak boleh ada yang kurang, ya. Dan ini ya, echo penulisannya harus besar, echo penulisannya harus benar, gitu kan. Kemudian kutip 2, kemudian selalu ditutup lagi dengan kutip 2, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita simpan, kemudian di sini kita refresh, maka di sini akan muncul selamat datang, ya. Nah, kita coba ketika kita menuliskan di sini kurang seperti ini, maka di sini akan terjadi error, ya. Kalau error seperti ini, maka kalian perhatikan di bagian penulisan di sini dan di sini, ya. Oke, ini berarti kurang satu huruf. Oke. Nah, kemudian kalau ini kurang seperti ini, sama ini juga akan terjadi error, ya. Oke. Nah, kemudian sama di sini juga kalau kurang, maka dia terjadi error juga. Oke, kita balikkan. Nah, kalau di sini kurang, nah, oke. Nah, kalau coba kita hilangkan seperti ini, maka terjadi kita hilangkan seperti ini. Nah, dia akan terjadi error. Di sini berarti ada kurang. Ya, penulisannya ada yang kurang, di sini ada kurang titik koma, kemudian di bawahnya di sini berarti belum ditutup seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan.
Untuk membuat sebuah komentar, ya, jadi sebuah komentar itu dia tidak akan dicetak, ya, dia tidak akan ditampilkan di sini. Berarti untuk membuat sebuah komentar dia diawali dengan tanda seperti ini, ya. Ini contoh penulisan bahasa PHP. Maka tulisan ini dia tidak akan muncul di sini, ya. Kita simpan, kemudian kita refresh, dia tidak akan muncul karena ini untuk komentar. Jadi komentar itu untuk menjelaskan bahwa apa yang dimaksud di dalam program tersebut. Oke, berikutnya kita akan menampilkan sebuah video, ya. Jadi sintak untuk menampilkan sebuah video seperti yang tertulis seperti ini. Oke, diawali dengan pembuka seperti itu, seperti ini, kemudian diakhiri dengan penutup seperti ini, ya. Kemudian diawali dengan kata seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan src, kemudian sama dengan ini, yang berarti adalah source-nya, sumbernya, kemudian ini adalah nama videonya, nama video, kemudian ini adalah tipe filenya, berarti ini nama videonya adalah Aqua, kemudian tipenya adalah MP4. Nah, kemudian ini adalah lebarnya dan ini adalah tingginya. Jadi untuk menampilkan sebuah video kita cukup menuliskan seperti ini saja, ya. Ini bisa kita jalankan seperti ini. Bang, aku aja 2. Ya, ada yang dingin ya. Aku. Oke, berikutnya kita akan menuliskan sebuah link. Link itu seperti apa? Jadi link itu ketika mouse kita diarahkan, maka dia berubah menjadi tangan, ya. Yang artinya dia akan ketika diklik dia akan menuju file. Oke. Penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Jadi kalau yang atas ini dia penulisan dengan menggunakan bahasa HTML, kalau yang bawah ini penulisan dengan menggunakan bahasa PHP. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita ingin membuat sebuah link, maka di sini kita buka dengan tanda seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan A, kemudian spasi, kemudian href, kemudian sama dengan, kemudian kutip 2, ditutup dengan kutip 2. Nah, di sini adalah file yang akan dibuka. Ya, ini file yang akan dibuka. File yang akan dibuka di sini namanya adalah link HTML. Kemudian tulisan yang nanti akan tampil ini adalah ditaruh di sini. Jadi di antara ini dan ini. Oke, berikutnya Bapak akan menuliskan sebuah kata, gitu kan. Contoh, dibuka seperti ini, kemudian ditutup seperti ini. Kemudian Bapak akan menuliskan selamat datang, hurufnya tebal. Maka rumusnya seperti ini, echo standar seperti ini. Kemudian kemudian tebal itu adalah B, kemudian selamat datang. Nah, kemudian ditutup dengan B seperti ini, kemudian ditutup seperti ini, kemudian tutup seperti ini, ya. Maka ini nanti kalau dijalankan dia akan muncul kata selamat datang tetapi tebal.
Oke, kita bisa jalankan. Nah, seperti ini. Jadi tebal, bold, ya dari kata bold. Kemudian kita tambahkan dengan di sini, tambahkan dengan BR. BR itu adalah ganti baris. Nah, berikutnya Bapak akan menuliskan selamat datang yang hurufnya miring, berarti echo. Kemudian huruf miring adalah I. Kemudian ditutup dengan I. Nah, kemudian ditutup lagi seperti ini. Maka ini yang berikutnya adalah tulisan selamat datang tetapi hurufnya miring. Oke. Dan berikutnya, oke, kita tambahkan dulu BR. Berikutnya Bapak akan menuliskan selamat datang tetapi di garis bawahnya, berarti rumusnya echo. Garis bawah adalah U. Kemudian ditutup dengan U, tutup lagi, kemudian tutup seperti ini. Oke, seperti ini. Maka ini akan berupa tulisan selamat datang yang di garis bawah dan seterusnya. Oke, berikutnya Bapak akan membahas mengenai pembuatan link tetapi menggunakan tombol berupa gambar, ya. Diawali dengan PHP, kemudian diakhiri dengan PHP. Kemudian untuk membuat sebuah link, maka diawali dengan tanda seperti itu, kemudian href sama dengan, berarti ini adalah link yang akan dituju, gitu kan. Ini link yang akan dituju. Kemudian ini IMG SRC, ini adalah pemanggilan sebuah gambar, ya. Pemanggilan sebuah gambar, berarti di sini adalah gambarnya bernama Yahoo, kemudian tipenya JPG, ya, seperti itu. Jadi kalau dijalankan dia akan seperti ini, ya. Ini kalau dijalankan dia akan mengarah ke yahoo.com, ya. Jadi gambar, tetapi kalau mouse kita arahkan ke sini, maka mouse kita berubah menjadi tangan, ya. Yang membedakan link dengan gambar dan link tulisan hanya di sebelah sini, ya. Kalau kita menggunakan seperti ini, maka ini berupa gambar, ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan seperti ini, maka nanti hasilnya dia akan berupa tulisan. Nah, seperti ini, bedanya di situ saja. Oke, berarti kalau menggunakan ini gambar, gitu kan. Nah, contohnya kita bisa buat lagi. Kalau di sini Google, di sini berarti juga Google. Oke, kemudian kita bisa eksekusi. Nah, seperti ini. Ini jadi kalau ini diklik dia mengarah ke Google, seperti itu. Oke, berikutnya Bapak akan jelaskan mengenai script seperti ini, ya. Ini biasanya digunakan untuk proses penghapusan data di dalam database, ya. Diawali dengan PHP, kemudian ditutup dengan PHP, kemudian include ini adalah dia membutuhkan sebuah koneksi. Kemudian di sini membuat sebuah variabel SQL, kemudian sama dengan delete from menuju ke tabel user, kemudian berdasarkan ID user, kemudian dikirim secara
menggunakan get. Nah, kemudian setelah itu di sini ada variabel query, kemudian MySQL query, kemudian ini biasanya di dalam database, kemudian SQL ini adalah asalnya dari di atas ini. Kemudian yang terpenting di sini adalah di bagian ini, ya. Kalau proses sudah selesai, ya, proses penghapusan sudah selesai, maka dia akan dilarikan kemana lagi, kan? Gitu, pertanyaan seperti itu. Di sini yang akan melarikan proses berikutnya adalah di bagian header ini, ya. Berarti kalau proses penghapusan di dalam database user sudah selesai, maka dia akan menampilkan tampil user seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel. Penulisan sebuah variabel di bahasa pemrograman PHP diawali dengan tanda dolar. Nah, kemudian baru nama variabel, contohnya x, kemudian sama dengan, kemudian isi variabel, contohnya +1, kemudian titik koma. Berarti variabel x ini isinya adalah angka 1. Berarti penulisan variabel diawali dengan tanda dolar. Nah, kemudian kita akan mencoba mencetaknya. Nah, ini kita simpan, kemudian kita jalankan. Maka di sini masih kosong. Nah, untuk mencetaknya berarti di sini kita menggunakan echo, kemudian kutip. Nah, kita tinggal tuliskan variabel saja. Berarti dolar, kemudian x, kemudian tutup, kemudian titik koma. Maka ini kalau dijalankan dia akan muncul angka 1, ya. Oke, berikutnya kita akan menggunakan fungsi yang lain, ya. Fungsi ini mirip seperti for, tetapi syaratnya yang harus syaratnya di bawah untuk memberhentikan, ya. Jadi di sini variabel x sama dengan 1, kemudian do, kemudian dia cetak dulu, ya. Echo ini adalah mencetak ya. Jadi echo ini adalah mencetak apa? Di sini dia mencetak x-nya. X-nya diawali dengan 1, maka nanti dia akan tercetak 1 seperti ini, kan. Nah, kemudian karena di sini ada penambahan, ya, jadi x plus 1 itu, kan. Maka kalau x-nya 1, maka berikutnya adalah x-nya 2, berarti 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian sini adalah untuk memberhentikan. Jadi bedanya dengan for seperti itu. Kalau for itu berhentinya di awal gitu, kan. Tapi kalau yang satu ini dia berhentinya di bawah gitu, kan. Ya. Jadi kalau seperti ini kurang dari sama dengan 30, maka dia akan mencetak x, di mana x itu 1 kemudian plus 1 gitu, kan. Maka x 2, 3, 4 gitu, kan. Kemudian berhenti sampai 30. Oke, kemudian ini kalau kita jalankan, maka dia hasilnya seperti ini, ya. Nah, ketika diberhentikan di angka 15 gitu, kan, maka dia juga akan berhenti di angka 15 gitu, kan. Jadi yang dicetak adalah x, kemudian ditambah x-nya ditambah 1 gitu, kemudian berhenti sampai dengan 15. Jadi tinggal nyari di sini, ya. Ini berhenti. Tapi jangan salah itu, kan. Kalau ini tandanya kebalik seperti ini, maka dia program akan error. Kenapa error? Karena dia tidak akan berhenti gitu, kan. Karena di sini apa syaratnya? X lebih besar sama dengan 15. Berarti kalau di atas
15 itu kan nggak terbatas, maka ini program tidak akan berhenti gitu kan. Ini bisa kita coba. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah komentar ya. Jadi sebuah komentar itu dia tidak akan ditampilkan ke dalam pemrogramannya. Jadi dia hanya di dalam skrip saja, tetapi tidak muncul. Jadi untuk membuat komentar berarti diawali dengan tanda seperti ini ya. Ini contoh penulisan PHP. Nah, seperti ini kan. Maka ini kalau dijalankan, kita simpan, dijalankan, ini dia tidak akan muncul ya, tidak akan muncul karena apa? Dia diawali dengan tanda seperti ini. Oke. Nah, kemudian contohnya kalau kita menampilkan echo seperti ini. Oke, maka yang muncul hanya tulisan. Jadi contohnya ini dia tidak akan muncul karena ini adalah komentar. Kita simpan, kemudian kita jalankan ya. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu di sini ada plus, kemudian minus, kali, bagi, kemudian sisa bagi. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Contohnya ketika variabel X sama dengan 5, kemudian variabel Y sama dengan 3. Nah, kemudian hasil berarti di sini operasinya ditaruh di sini, berarti X plus Y itu kan. X plus Y berarti nanti hasilnya dia adalah 8. Kalau kita ganti, contoh kita ganti dengan 7, kemudian kita simpan, maka hasil ini nanti akan menjadi 10 ya. Menjadi 10, jadi X ini kan X plus Y sama dengan hasil, kemudian cetak hasil, maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya adalah operasi perbandingan. Operasi perbandingan itu ada kurang dari, kemudian lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian tidak sama dengan ya. Kemudian contoh penggunanya seperti apa? Oke, kita contohkan variabel X sama dengan 5, kemudian variabel Y sama dengan 3. Nah, jika kemudian di sini syarat X lebih besar Y, jadi X lebih besar Y, kemudian di sini adalah yang akan dicetak. Kalau X lebih besar Y, maka nanti akan keluar tulisan benar. Tetapi kalau X-nya tidak lebih besar Y, maka dia akan muncul pernyataan salah ya. Berarti ini X-nya 5, apakah dia lebih besar Y? Maka jawabannya benar karena X-nya 5, Y-nya 3. Kita coba, kita simpan, kemudian kita eksekusi, benar kan? Nah, ketika X-nya kita diganti dengan 2, maka nanti dia akan menampilkan yang tulisan salah. Karena apa? X-nya tidak lebih besar sama dengan Y, gitu kan? Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan operasi perbandingan seperti itu. Bisa juga ketika sama dengan, berarti seperti ini. Nah, kalau X
sama dengan Y, maka pernyataan akan benar. Tetapi kalau X tidak sama dengan Y, maka pernyataan akan salah. Nah, X-nya 2, Y-nya 3, maka nanti yang akan keluar adalah salah. Seperti itu. Oke, ketika X-nya diganti dengan 3, maka pernyataan yang dikeluarkan di sini adalah benar. Karena X-nya sama dengan Y. Sekarang kita akan membahas mengenai if, ya. Jadi ini bahasa standar, ya. Ini dibuka dengan PHP, kemudian ditutup dengan PHP. Kemudian di sini kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel X, kemudian satu lagi variabel Y, di mana X-nya itu sama dengan 25 dan Y sama dengan 20. Nah, kemudian untuk menggunakan if, ya. Jadi rumus if itu seperti ini. If, nah kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam if ini kita bisa isikan rumus perbandingan, ya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah variabel Y lebih besar variabel X, gitu kan. Maka kalau ketika variabelnya Y nanti itu angkanya lebih besar daripada variabel X, maka yang dicetak adalah Y, yang dikeluarkan adalah Y, gitu kan. Jadi kalau Y-nya 20, kemudian X-nya 25, maka ini pernyataannya apa? Apakah Y-nya itu lebih besar daripada X? Ternyata tidak. Karena apa? Y-nya 20, X-nya 25. Maka nanti yang akan dicetak adalah variabel X. Nanti yang keluar apa? Berarti angka 25. Seperti itu. Oke, kita jalankan. Nah, yang keluar adalah angka 25. Nah, ketika ini kita balik, nah gitu kan. Ketika di sini 10 gitu kan. Nah, kemudian kita cek lagi di bagian syaratnya. Sekarang X-nya 10, Y-nya 20. Nah, sekarang kita cek di sini. Y lebih besar X. Y-nya 20, X-nya 10. Nah, berarti benar. Nah, ketika ini benar, maka dia akan mencetak Y. Y-nya berapa? Y-nya 20. Berarti nanti yang akan dicetak adalah angka 20, seperti itu. Oke, kita jalankan. Oke ya, karena ini pernyataannya benar. Berikutnya kita akan membahas mengenai switch, ya, switch case, ya. Jadi penulisannya diawali dengan PHP, kemudian diakhiri dengan PHP. Kemudian ada variabel, ya. Kita membuat sebuah variabel. Variabel berarti diawali dengan tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Berarti di sini adalah variabel A. Variabel A isinya adalah angka 1. Nah, kemudian kita coba menggunakan switch case, ya. Rumusnya seperti ini, switch, kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian di dalamnya ini adalah variabel A, gitu kan, variabel A. Nah, kemudian buka kurung seperti ini, kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, sekarang gini, variabel A. Jadi switch case itu kesimpulannya seperti ini. A di sini itu nilainya berapa, gitu kan. Ketika A-nya ini 1, ya, A-nya 1, maka di sini kita tinggal cocokkan. Oh, di sini A-nya 1, maka nanti yang keluar di sini adalah tulisan pepaya, gitu kan. Tapi kalau di sini A-nya 3, maka nanti yang akan keluar di sini adalah tulisan semangka.
seperti itu. Ini contoh, ketika diisi A-nya 3, kemudian kita jalankan, maka di sini yang muncul adalah kata semangka. Karena apa? Syaratnya benar terpenuhi gitu kan. Jadi syarat di sini itu ada dalam sini gitu kan. Ini kan berarti kan variabel A 3 kan. Berarti di sini ada case-nya 3, berarti dia akan memunculkan seperti ini itu. Nah, ketika di sini diisi dengan 1, maka yang akan muncul adalah pepaya. Pepaya kan. Nah, tetapi kalau di sini diisikan dengan angka 5 gitu kan. Dengan angka 5, maka kita cari dulu di sini. Apakah di sini angka 5 ada gitu kan. 1 pepaya, 1 pepaya, 2 manggis, 3 semangka, 4 durian. Kemudian 5 enggak ada, maka nanti yang akan ditampilkan adalah tidak ada. Karena apa? Di dalam sweet case ini tidak terpenuhi syaratnya karena 5 enggak ada. Berarti yang memenuhi syarat di sini hanya 1, 2, 3, 4. Selebihnya adalah tidak ada ya. Kalau kita jalankan berarti nanti di sini munculnya tidak ada. Karena apa? 5 di sini tidak ada. Kalau diisi dengan 0 sama, diisi dengan 0 juga tidak ada karena di sini tidak ada. Seperti itu. Ini prinsip sweet case. Jadi tinggal kita lihat di sini apa isinya. Kalau 1 berarti tinggal cari 1. Kalau 2 berarti tinggal cari 2. Isinya apa, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai for ya. Yang pertama kita buka seperti ini. PHP, kemudian kita tutup seperti ini. Jadi rumus for itu seperti ini. For, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, ya. Nah, for di dalamnya di sini harus mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama adalah mulai, kemudian sampai, kemudian penambahan 1, penambahan 1. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini di bawah di sini adalah nanti yang akan dicetak gitu kan. Nanti yang akan dicetak. Contoh di atas ya. Di atas. Oke, kita baca. Dimulai dengan PHP, kemudian diakhiri dengan PHP. For buka kurung, kemudian tutup kurung. Nah, di sini harus ada syaratnya, harus ada 3. Mulai sampai dengan, kemudian ditambahkan satu persatu. Oke. Variabel X dimulai dengan 1. Kemudian X kurang dari 20, berarti dia nanti akan berhenti di angka 20. Karena apa? Kurang sama dengan 20 ya, kurang sama dengan 20. Kemudian berikutnya adalah variabel X plus plus, berarti X plus plus itu adalah X plus 1, kemudian plus 1, plus 1, plus 1, dan seterusnya. Karena di sini X-nya itu adalah angka 1, maka nanti paling pertama dicetak angka 1, kemudian ditambah lagi 1, berarti nanti akan mencetak 2, ditambah lagi 1, nanti dia akan mencetak 3 sampai berhenti di angka 20. Karena apa? Di sini kurang dari 20, kurang sama dengan 20. Maka ini kalau kita jalankan, dia akan mencetak angka 1, 2, 3 sampai 20. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Kita jalankan seperti itu. Maka dia akan mencetak 1, 2, 3 sampai 20. Jadi ini adalah startnya dimulai dari angka 1, kemudian berhentinya di angka 20.
ya, startnya di sini dari angka 1, kemudian berhentinya sampai dengan 20. Nah, kemudian 234 sampai 19 ini adalah fungsi dari variabel X plus plus, seperti itu. Nah, kita akan buktikan. Contoh, kalau dimulai dari 2, maka nanti dia akan dimulai juga dari angka 2. Nah, 2 sampai dengan 20. Nah, kalau di sini sampai dengan taruhlah 25 gitu kan, maka dia 2 sampai dengan 25, seperti itu. Ini kan 2 sampai dengan 25. Bisa nggak kita cetak secara berurutan ke bawah? Bisa. Berarti di sini kita tinggal tambahkan IR, ya, maka dia akan kecetak ke bawah. Nah, seperti ini ya, 2 sampai dengan 25, seperti itu. Ini adalah fungsi dari for. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai tipe data, ya. Jadi untuk tipe data di tabel database gitu kan. Contoh di latihan ini Bapak akan membuat sebuah tabel, ya. Tabel nilai. Kemudian ada 2 kolom. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini contohnya adalah nama. Kemudian ini di sini adalah nilai. Nah, di sini tipe data integer adalah tipe data yang nanti hanya bisa diisi dengan angka, ya. Tipe data integer hanya nanti isinya berupa angka. Dan tipe data varchar ini dia bisa berupa angka, simbol, huruf, dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tipe data apa yang hanya bisa diisi dengan angka, maka jawabannya adalah tipe data integer atau INT. Kalau tipe data yang bisa dimasukin apa saja, karakter, angka, huruf, simbol, maka tipe datanya adalah varchar. Oke, berikutnya Bapak akan membahas mengenai form, ya. Kita bisa lihat, ya, di sini dikasih judul, kita menggunakan H2 input, berarti tulisan input di sini nanti nampilnya seperti ini. Kemudian form itu dibuka dengan tanda seperti ini, kemudian form, kemudian metodenya di sini adalah sama dengan post, gitu kan. Kemudian actionnya itu kutip 2 seperti ini, yang artinya adalah apa? Bahwa prosesnya nanti dia akan diproses ke dalam file yang sama. Jadi nanti dia diproses ke dalam file yang sama, ya. Jadi seperti ini. Kalau diproses dalam file yang berbeda, maka di sini tinggal tuliskan nama file berikutnya. Kemudian post ini adalah cara pengirimannya, dia menggunakan post, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah label, ya, label nih kan, nama lengkap. Nah, kemudian ini inputan, ya, inputan itu berarti di sini, gitu kan. Nah, di sini diawali dengan tanda seperti ini, kemudian input, kemudian tipenya teks. Berarti kalau tipenya teks nanti dia akan kelihatan. Kemudian yang dikirim apa? Yang dikirim di sini adalah nama, seperti itu. Nah, kemudian bawahnya apa? Bawahnya password.
tipenya di sini password. Berarti nanti kalau tipe password itu ketika kita mengetiknya nanti tidak terlihat atau berubah menjadi tanda bulat-bulat seperti itu. Yang diketik apa di sini? Yang diketik adalah password. Kemudian berikutnya adalah tombol proses ya. Tombol proses berarti di sini rumusnya adalah input tipe submit, value-nya proses. Ini proses berarti di sini. Nah, oke. Kita akan coba input di nama lengkap ini ketika di input karena tipenya teks maka dia akan kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau password karena dia tipenya password, nah, dia akan tidak terlihat. Jadi yang kelihatan hanya bulat-bulat seperti itu. Oke. Kemudian langkah berikutnya, karena di sini dikirim menggunakan POS, kemudian dikirimnya ke file tersebut, jadi dalam satu file, maka di sini harus diterimanya juga menggunakan POS. Ya, di sini dikirim menggunakan POS, maka di sini diterimanya menggunakan POS. Yang dikirim apa? Yang dikirim ini adalah nama, ya, dan password. Berarti di sini harus diterima. Kita buatkan dulu variabel nama, kemudian dikirim POS berarti di sini diterimanya harus menggunakan variabel, kemudian garis bawah underline, kemudian POS ya, karena dikirimnya menggunakan POS maka diterimanya menggunakan POS. Kemudian yang dikirim apa? Yang dikirim nama berarti diterima juga harus nama. Penulisannya harus sama. Di sini namanya menggunakan huruf kecil berarti di sini harus menggunakan huruf kecil sama. Kemudian password seperti itu juga dikirim menggunakan POS, diterima menggunakan POS. Dan kemudian kita kasih judul, kita akan mencetaknya berarti output di sini. Kemudian kita akan mencetak nama, gitu kan. Yang dikirim apa? Ketika yang dikirim K seperti ini, maka nanti yang dicetak dia adalah K. Ya, seperti itu. Oke, kita coba proses. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita di sini ngirimnya adalah seperti ini. Kemudian passwordnya 3 kali, maka yang diterima seperti ini. Jadi penerimaan POS dia tergantung dengan pengirimannya. Kalau di sini dikirim menggunakan get, gitu kan, maka di sini juga harus diterima dengan menggunakan get. Di sini harus dengan get seperti ini. Oke, di sini Bapak tambahkan mengenai form yang dikirim menggunakan get dan menggunakan POS, bedanya di mana itu kan? Kalau kita menggunakan get, maka diterima juga get, gitu kan, seperti itu. Yang membedakan di mana? Yang membedakan di sini. Kalian bisa perhatikan di sini. Ya. Ketika Bapak mengirimkan di sini Budi, kemudian passwordnya adalah 123456, maka nanti ketika dikirim dia akan terbaca di atas, ya. Jadi name-nya tadi yang dikirim adalah Budi, kemudian passwordnya adalah 123456, ya. Tetapi kalau menggunakan POS maka ini tidak akan terlihat,